Dinikahi Om-Om Part 2. Bagian 6. Tawaran kerjasama. Kok Kak Raka tahu Bu Dokter masih gadis? Kalian saling kenal? Pertanyaannya tentu saja membuatku gelagapan. Cuma nebak-nebak aja, jawabku gugup. Kurebahkan tubuhnya di atas ranjang, sengaja menciptakan suasana romantis agar pikirannya teralihkan. Kacau kalau sampai dia tahu kebenaran antara aku dan Anggreni. Setidaknya aku merasa sedikit lega. Anggreni tidak bicara macam-macam tentang kami berdua. Apa sih Kak? Aku mau mompa ASI loh. Winda mencubit perutku karena aku berhasil mencuri kecup di bibirnya. Wajahnya merona. Rasanya seperti pengantin baru. Dosa loh nolak suami, jawabku mengeratkan dekapanku. Rasanya sangat merindukannya saat ini. Lah, Kak Raka curang. Aku belum mandi loh, teriaknya berusaha kabur dariku. Segera ku cegat tubuhnya dan kembali dia berada dalam dekapanku. Biarin, harum kok. Dia tertawa terbahak. Dan silahkan disimpulkan sendiri apa yang terjadi selanjutnya. Suara tangis Hasan terdengar bersahutan membangunkan kami dari lelap. Rupanya mereka terbangun. Pasti sudah lapar. Nah kan, pasti mereka lapar Kak. Winda segera beranjak dari tidurnya, berlari ke kamar mandi membersihkan diri. Aku menenangkan kedua anak kembarku itu. Mereka terlihat sangat haus. Nyesel rasanya menahan Winda tadi untuk mompa ASI. Winda keluar dari kamar mandi dengan wajah panik mendengar tangis kedua bayi ini semakin kencang. Segera berlari menggendong Hasan yang tangisnya lebih kencang dari saudarinya. Kak, tenangin Fatima dong. Winda segera menyusui Hasan, sementara tangannya sibuk menyiapkan susu untuk Fatima. Untung masih ada sedikit stok ASI dari freezer. Jadi sisa dihangatkan lalu diberikan pada Fatima. Kami berdua menghela nafas lega setelah kedua bayi itu tenang. Seperti itulah kesibukannya setiap hari. Pantas saja kalau dia sampai kewalahan. Win, kita sewa babysitter aja ya. Aku gak tega lihat kamu kayak gini, ucapku menatap wajah lelahnya. Apakah Raka yakin menyerahkan pengasuhan anak kita pada orang lain? Rasanya aku kok enggak rela ya, ucapnya lirih. Kan ada kamu yang ngawasin, dia hanya bantuin kamu kok, bujukku. Semoga saja dia setuju dengan usulanku kali ini. Oke, kita coba dulu Kak. Lega rasanya mendengar jawabannya. Bukannya tidak percaya padanya menjaga kedua anakku, tetapi aku melihatnya benar-benar kelimpungan mengurus Hasan dan Fatima sendirian. Getar ponsel yang kuletak begitu saja di atas ranjang mengalihkan perhatianku. Kurai benda pipih kemudian melihat siapa yang menghubungiku. Satria, gumamku mengernyitkan dahi. Ada perlu apa dia jam-jam begini? Bukannya ini bukan lagi jam kantor. Iya, ada apa Sat? Ada yang perlu aku bantu? Tanyaku mendengar sapaan ceria dari seberang telepon. Boleh nggak kita ketemu? Ada yang harus dibicarakan, jawabnya, tetapi kali ini suaranya sedikit serius. Kapan? Di mana? Cecarku penasaran. Hal apa yang penting sehingga sahabatku itu ingin bertemu di luar jam kantor? Satria menyebutkan tempat di mana kami harus bertemu, tetapi ada yang aneh. Kok dia mengajakku ke sebuah bar? Padahal dia tahu betul, sejak kuliah dulu aku tidak pernah menginjakkan kaki di tempat seperti itu. Selain karena tidak suka musik yang keras, juga aku tidak menyukai bau alkohol. Siapa Kak? Tanya Winda penasaran karena melihatku agak bingung setelah menerima telepon. Ini, temanku mengajak ketemuan di sebuah bar. Katanya ada hal yang sangat penting yang ingin dibicarakan. Tapi kamu tahu kan, aku tidak pernah ke tempat seperti itu. Terangku masih menimbang-nimbang keputusanku.
Bilang saja tidak bisa, gampang kan? Imbuhnya santai. Benar juga sih, aku kan bisa menolak, untuk apa bingung. Tapi aku ragu, siapa tahu ini adalah hal yang memang benar-benar penting. Aku membutuhkan modal usaha darinya dan kami sudah tanda tangan kontrak. Meskipun aku tahu uang itu berasal dari Elena. Tapi kenapa, Kak? Tanya Winda terlihat tak mengerti dengan keraguan-raguanku. Semenjak Elena tidak bersamaku, memang aku susah payah untuk mengendalikan perusahaan. Elena dulu memegang kendali perusahaan. Dia gadis cerdas dan penuh perhitungan. Sayangnya dia terlalu jauh mengurusi urusan pribadiku. Kak, aku terkesiap merasakan sentuhan Winda di lenganku. Lamunanku tentang Elena buyar. Aku akan coba menemui Satria. Siapa tahu ada hal memang penting. Lagi pula dia itu sahabat baikku selama kuliah di Jerman. Tidak mungkin rasanya dia punya niat buruk. Ucapku sambil tersenyum ke arah istriku yang kini ngelayut manja di lenganku. Ya udah Kak, kalau itu keputusan Kak Raka, ucapnya. Winda belum tahu hubungan sahabatku itu dengan Elena. Aku yakin kalau Winda tahu, pasti dia tidak mengizinkanku untuk pergi. Entar malam aku izin keluar ya, sayang. Aku mengelus kepalanya lembut. Aku masih memikirkan bagaimana caranya memberitahu Winda tentang Elena dan Anggraini. Kenapa dua wanita itu tiba-tiba muncul lagi sih? Usai sholat Isya, aku bersiap-siap berangkat bertemu Satria. Sahabatku itu telah mengirimkan lokasi padaku. Aku segera menghubungi Satria setelah berada di depan sebuah bar yang dimaksud. Kulihat Satria keluar bersama dengan beberapa orang pemuda yang terlihat sangat akrab dengannya. Masuk yuk, sahutnya meraih punggungku dan membawaku masuk ke bar itu. Suara musik memekakkan telinga, membuatku tidak nyaman, ditambah bau alkohol yang menusuk hidung begitu langkahku berada di ruang privat yang telah dipesan Satria dan teman-temannya. Apa nggak ada tempat lain, Sat? Aku nggak nyaman di sini, ucapku sebelum melangkah masuk ke ruangan itu. Apa salahnya sih sekali-kali berada di tempat begini, Raka? Malam ini saja, ucapnya menepuk-nepuk pundakku. Aku terpaksa mengikutinya masuk, tetapi alangkah terkejutnya saat melihat Elena berada di dalam sementara duduk dengan santai sambil menggoyang-goyangkan badannya mengikuti musik yang sebentar lagi membuatku muntah. Elena tersenyum sekilas ke arahku, kemudian kembali sibuk dengan ponselnya, seolah dia tidak pernah mengenalku. Perkenalkan, Raka, ini pacarku Elena, ucap Satria menunjuk ke arah Elena yang tampak cuek dengan kedatangan kami. Elena, ini sahabatku Raka yang aku ceritakan tempo hari padamu. Satria mengajakku duduk di hadapan Elena. Aku tersenyum, pura-pura tidak mengenalnya seperti yang dia lakukan padaku. Aku berharap ini bukan rencana Elena, memanfaatkan Satria untuk menghancurkanku. Kami bercanda bersama selayaknya sahabat yang lama tidak bertemu. Satria adalah pemuda yang baik. Sejak dulu kami bersahabat dan bahkan seperti saudara. Hanya saja sejak pulang dari Jerman, aku lost kontak dengannya. Raka, coba segelas saja. Dewa, salah satu teman Satria yang diperkenalkan padaku tadi, menyodorkan aku segelas minuman beralkohol. Aku membuang muka karena tertahan dengan baunya. Minuman berwarna merah darah itu menyengat indera penciumanku. Maaf, aku muslim, ucapku menolaknya halus. Mereka berempat tertawa melihat reaksiku. Sahabatku ini adalah muslim, kuharap kalian menghormatinya. Satria memberiku pengertian pada keempat temannya itu yang menatapku aneh. Mereka mengangguk, mengerti walaupun jelas di wajah mereka memandangku berbeda. Sebenarnya ada apa, Sat? Kamu memanggilku ke sini? Tanya aku tidak sabar ingin mengetahui niat Satria memanggilku ke tempat seperti ini. Begini Raka, keempat temanku ini
adalah pengusaha-pengusaha muda yang baru berkembang. Mereka juga bergerak di bidang otomotif, berniat bekerja sama denganmu. Jelas Satria diikuti anggukan dari keempat pemuda itu. Ya, bisa saja sih. Silahkan ajukan dokumen permintaan kerja sama kalian. Aku akan mempelajarinya. Ucapku cepat. Ingin rasanya segera pergi dari sini. Apalagi sejak tadi, Elena selalu melirik ke arahku. Aku merasa risih. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dengan baik, ucap Satria penuh harap. Tapi, aku nggak janji ya, karena aku harus mempelajari dulu tawaran kalian. Aku tidak mau memberikan harapan palsu pada mereka. Bagaimanapun bisnis adalah bisnis. Pertimbangan persahabatan tidak masuk salah satu syarat diterimanya suatu tawaran kerjasama. Harus ada asas manfaat dan keuntungan di kedua belah pihak. Aku ngerti. Besok kami bawa dokumennya ke kantormu. Terlihat wajah bahagia dari keempat anak muda itu. Sepertinya mereka benar-benar ingin kerjasama itu terjadi. Aku hanya tidak ingin keliru ambil keputusan, jadi harus berhati-hati. Aku izin pulang dulu ya, Sat. Aku khawatir jika kemalaman istriku sudah tertidur. Ucapku sengaja menyebut istriku agar mereka tahu kalau aku pria beristri yang tidak suka berada di tempat seperti ini. Mentang-mentang kami semua jomblo, kamu nyindir kami, sahut Satria tertawa diikuti keempat temannya itu. Tinggallah barang sebentar, sekali-kali menikmati kejombloan. Aku tersenyum mendengar kelakar mereka. Emang iya sih, selama ini aku terlalu fokus untuk urusan kantor dan rumah saja. Tak pernah punya waktu untuk bersenang-senang yang bagiku tidak berguna sama sekali. Segelas saja, bos, untuk menghargai pertemanan kita yang baru ini, sahut Sandika yang wajahnya paling rupawan di antara mereka. Aku meraih gelas itu kemudian meletakkannya di atas meja. Jujur, ada keinginan mencoba minuman yang tak pernah kusentuh itu seumur hidupku. Ayolah bos, sekali ini saja, tawar Dewa sambil mengacungkan kembali gelas berisi cairan berwarna merah yang begitu mengganggu penciumanku. Atas bujukan mereka akhirnya kutenggak juga minuman itu diiringi tepuk tangan dari mereka. Rasanya sungguh tidak enak. Kepala aku langsung pusing dan aku mual. Sudah, jangan menawarinya lagi. Dia tidak boleh minum minuman seperti ini, ucap Satria menasihati teman-temannya. Penglihatanku tiba-tiba menggelap, perutku seperti diaduk karena mual. Aku pusing sekali, kemudian tak ingat apa-apa lagi. Bersambung.